Good morning, student. How are you today? Saya harap kalian baik-baik saja. Oke, untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang numbers, yaitu angka atau bilangan dalam bahasa Inggris. Tentunya kalian sudah sangat familiar karena angka dalam kehidupan sehari-hari selalu kita pakai. Mungkin di SD juga sudah pernah diajarkan. Nah, untuk di SMP ini kita ulangi lagi dan kita dalami lagi. Mungkin bisa sampai ratusan, sampai jutaan, atau sampai banyak pokoknya ya. Nah, oke, kita ke slide berikutnya. Oke, angka itu ada dua. Nah, yang pertama di sini jenisnya ada dua. Yang pertama di sini adalah cardinal number atau angka kardinal, yaitu adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat. Nah, bulat itu berarti artinya tidak ada koma, ya, utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Terus, maksudnya juga, angka kardinal itu angka yang bisa dihitung. Nah, berarti bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, bisa dikali, bisa dibagi. Nah, angka kardinal itu angka yang menunjukkan jumlah. Seperti itu. Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan coba cara membaca yang benar. Kita mulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Untuk di angka ini angka merupakan angka satuan, ya. Biasanya yang yang saya temui kesalahan anak-anak yaitu ada di angka 6 dan 8. 6 itu tadi apa toh? 6 kan? Nah, biasanya banyak anak-anak yang bilang sik, sik, sik. Nah, itu kurang benar. Yang benar adalah six. Harus ngeses. Harus S-nya harus keluar. Gitu ya. Six. Oke. Kita lanjut ke angka 8. Angka 8 itu tulisannya adalah E-I-G-H-T. Nah, biasanya karena ada G-nya, mesti dipronoun seperti ini. Egg, egg, egg. Nah, itu kurang benar. Yang benar, G-nya itu tidak usah dipronounce. Jadi, langsung yang dipronoun adalah yang dibilang itu adalah yang T-nya, yang paling belakang. Nah, jadi bukan egg, egg, tapi menjadi eight. 8. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini silahkan ini semua ditulis. Tapi sebelum ditulis, coba perhatikan di sini, di angka 3. Nah, angka 3 itu ada T, H, R, E, E. Nah, jangan sampai keliru dengan bahasa Inggrisnya pohon. Nah, kalau pohon itu
sama-sama juga kalau diucapkan sama-sama 3. Ya, tapi tulisannya kalau yang angka 3 setelah T harus diberi H yang benar. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, silahkan di-pause, lalu ditulis. Kalau sudah, bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masih praktis lagi. Kalau tadi di angka satuan, sekarang kita akan praktisnya di angka belasan. Kita mulai dari angka 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Oke, langsung aja kita ke slide berikutnya. Tadi silahkan ditulis, tapi sebelum ditulis, coba kita lihat di sini dulu pembahasannya. Kalau tadi di angka satuan, 1 itu adalah 1. Nah, di sini, kalau di angka 11, dia berubah total dari 1 menjadi 11. Oke, terus angka 12. Di angka satuannya tadi, yaitu 2, yaitu adalah 2. TWO. Nah, di sini, di angka 12, semuanya langsung berubah menjadi 12. Seperti itu ya, 12. Jangan sampai salah menuliskannya. Nah, lalu di angka 3. Angka 3 tadi kan 3. THREE. Nah, di sini tetap TH-nya dipakai, tapi dirubah, ditambahkan dengan IR, lalu ditambahkan tin. Nah, tin di sini artinya adalah belasan. Berarti 13 itu adalah 13. Nah, mulai dari angka 14 sampai 19, tetap yang paling depan itu sama. Oke, 14 sama 4, FOUR. Nah, lalu tinggal tambahkan tin. Nah, untuk nomor 15 mulai berubah. Kalau tadi di angka 5-nya itu 5, FIVE. Nah, kalau di sini V-nya berubah menjadi F. Nah, ini biasanya sering terjebak ya. Banyak yang tetap pakai Vivetin gitu. Banyak sekali yang masih belum awas. Nah, tolong ini kita masih belajar, masih di awal-awal. Silahkan ini VE-nya ini dirubah menjadi F. Lalu tinggal tambahkan tin. Nah, 16 sampai 19 juga sama. 6, 6 yaitu 6, lalu tambahkan tin menjadi 16. 7 yaitu 7, tambahkan tin jadi 17. 8 itu 8, kalau ditambahkan tin, nah langsung 18. Nah, kalau ini di 18 ini T-nya tidak perlu double. Langsung aja setelah EIGHT dari 8 tadi tinggal tambahkan EEN. Terus 9, 9 langsung ditambahkan tin menjadi 19. Nah, kalau 20 tadi 10 adalah 10. Nah, di sini 20 langsung berubah menjadi 20. Gitu ya. Nah, silahkan dicatat
Lalu kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, nah kalau tadi kita sudah tahu tentang belasan, sekarang kita akan belajar tentang puluhan. Dimulai dari angka 10. Nah, 10 itu adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke, kita bahas bentuk-bentuknya di bentuk penulisannya di slide berikutnya. Silahkan sekarang ditulis. Sambil ditulis, boleh sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa angka 10 itu bahasa Inggrisnya adalah 10. Dan juga angka 20, bahasa Inggrisnya itu adalah 20. Nah, terdapat pola pengulangan di sini untuk setelah angka 20, angka 30 sampai 90 semuanya diakhiri dengan TY atau bisa disebut dengan T. Nah, kita lihat dulu dari angka 30. Nah, 30 itu dimulai dengan ter, lalu diakhiri dengan T. Nah, di angka 40, nah khusus di angka 40 ini sedikit berbeda dengan angka 4 dan angka 14. Kalau di angka 4 dan angka 14, setelah O ini pasti diberi U. F-O-U-R. Itu untuk angka 4. Kalau untuk angka 14 yaitu 14. F-O-U-R tetap ditambahkan tin. Nah, khusus di angka 40 ini penulisan yang benar yaitu setelah O, huruf U itu harus hilang. Langsung saja dengan memakai O lalu digabungkan menjadi for seperti ini, tinggal tambahkan T. Nah, angka 50 tidak begitu berubah dengan angka 15, tapi sangat berbeda dengan angka 5. Kalau di angka 5, penulisannya yaitu adalah F-I-V-E, 5. Nah, mulai di angka 15, V-nya itu hilang. V dan E-nya itu hilang. Lalu digantikan dengan penulisan F di sini. Nah, begitu juga dengan angka 50. Sama dengan angka 15, FIF. Nah, tapi bagian tin-nya tinggal gantikan T. Oke, untuk 60, 70, 80, 90 tetap sama. Bisa kita lihat dari angka 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, dan 9. Lalu karena ini 60 ada puluhannya, berarti tinggal tambahkan TY, TY, TY seperti ini di belakangnya. Nah, khusus untuk 80 karena sudah ada T-nya, langsung saja tambahkan Y. Nah, untuk 100 di sini terdapat dua penulisan. Bisa menggunakan 100 atau 100. Ini juga sama-sama menyatakan angka 100. Nah, silahkan yang belum selesai, videonya bisa di-pause dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang puluhan, nah sekarang kita akan lanjutkan. Terakhir tadi kan 100 toh.
Nah, ini tinggal kita tambahkan 0 lagi di belakangnya. Ditambahkan 1, 1, 1 hingga 100.000. Nah, coba tadi 10 itu apa toh? Ya, benar sekali. 10. Nah, 100. 100. 100 atau 100. Sama saja. Nah, kalau 1000. 1000 atau 1000 sama saja. Oke, kalau 10.000. 10 itu tadi apa? 10. Nah, kalau 1000 tadi adalah 1000, berarti 10,000. Nah, kalau 100.000. 100 tadi adalah 100 atau 100. Nah, terus 1000 itu tadi 1000, berarti kalau 100.000, 100,000. Seperti itu ya, anak-anak. Oke, kita ke slide berikutnya. Kita lihat penulisan yang benar dari angka 100 sampai 100.000. Oh, kita lanjutkan dulu sebelum penulisannya. Dari angka 100.000, nah, nolnya ditambahkan 3, berarti 1 juta. 1 juta itu adalah 1 million. 1 million. Nah, terus saya tambahkan lagi, nolnya 3 lagi, menjadi 1 miliar. Berarti kalau tadi 1 juta 1 million, nah kalau 1 miliar 1 billion. 1 billion. Oke, penulisannya ada di slide berikut. Nah, silahkan ditulis. Nah, sambil ditulis, oke, kita ke 1 juta dan 1 miliar. Oke, juta. Juta itu dalam bahasa Inggris disebut million. M-I-double-L, L-nya ada 2, ion, million. Tulisannya million, bacanya million. Nah, kalau 1 miliar, nah ini kan miliar toh dalam bahasa Indonesia, tapi kalau di bahasa Inggris bukan million, tapi billion yang benar. Oke ya, biasanya yang agak membingungkan di situ. Million itu bukan miliar, tapi million itu, 1 million itu adalah 1 juta. Oke, silahkan yang belum selesai di pause dulu videonya, dilanjutkan menulis, lalu nanti bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, baik, di slide berikutnya sudah ke tipe kedua, angka tipe yang kedua, yaitu adalah ordinal number atau angka ordinal. Angka ordinal ini adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi. Nah, posisi bisa kita lihat di sini ada 9 anak SD, ya, pakaiannya merah putih, sedang berdiri. Nah, mereka di atasnya ini ada tulisan first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Nah, ini kalau first berarti posisinya dia ada di paling depan, ya, ke 1. Second berarti ke 2. Begitu juga selanjutnya sampai ke 9. Oke, untuk lebih jelasnya, kita latihan dulu bagaimana cara mengucapkan ordinal number dari angka
1 sampai 10 di slide berikutnya. Let's practice together. Kita ucapkan angka 1 sampai 10, angka ordinalnya. Kalau tadi kardinal, sekarang ordinal. Oke. Angka ordinal. Oke. 1. Satunya itu ditambahkan ST, yaitu menjadi first. First. Nah, kalau yang kedua, second. Second. Nah, yang ketiga, third. Third. Kalau yang keempat, fourth. Fourth. Nah, di sini ada penulisan TH. TH di sini itu, cara mengucapkannya, lidahnya harus dijulurkan ke arah gigi. Gigi atas yang bagian belakang. Gini kan? Lidahnya ditaruh di situ, lalu ditarik ke belakang. Fourth. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kelima itu adalah fifth. Fifth. Lalu sixth. Sixth. Seventh. Seventh. Ketujuh. Eighth. Eighth. Itu adalah ke-8. 9. Berarti ke-9. Ninth. Ninth. Nah, lalu ke-10. Tenth. Tenth. Seperti itu. Kita lihat di slide berikutnya penulisannya. Oke, silahkan ditulis dari angka 1 sampai angka 10. Nah, ini bukan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi karena ordinal, berarti first di sini artinya adalah menjadi ke-1 atau pertama. Karena menunjukkan tingkatan atau menunjukkan posisi ke-1. Anak pertama berarti yang pertama atau yang ke-1. Lalu 2 itu second. 3 itu adalah third. Nah, coba lihat. Coba amati 1, 2, 3 di sini. First itu berakhiran dengan ST. Nah, maka untuk penulisannya dengan angka, ST-nya ini dituliskan di atas, agak kecil gitu ya. Lalu yang dituliskan ini adalah yang ST ini. Ini menandakan bahwa ini first gitu ya. Terus second juga gitu. Di belakangnya ini ND-nya dituliskan di belakang angka 2. Terus yang angka 3 juga RD. Diakhiri dengan RD, lalu dituliskan di belakang angka 3. Nah, mulai angka 4 sampai dengan angka 10, semuanya karena diakhiri dengan TH, maka penulisan di angkanya juga dituliskan TH semua. Seperti itu ya, anak-anak. Semoga kalian paham. Oke, sambil menulis, jangan lupa pause videonya, jeda atau hentikan sementara videonya. Nah, lalu bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kalau tadi terakhir angka 10, sekarang kita lanjutkan ke angka ke-11 sampai ke angka ke-20. Oke, ke-11 itu adalah 11th, terus 12th, 13th, 14th,
14th, 15th, 15th, 16th, 16th, 17th, 17th, 18th, 18th, 19th, 19th, 20th, 20th. Seperti itu ya anak-anak, cara menyebutkan angka ke-11 sampai angka ke-20. Nah, jika dituliskan menjadi seperti ini. Nah, coba amati angka 11 dan angka 12. Nah, di sini 11, vokal 11 tetap tinggal belakangnya kasihkan TH, lalu TH-nya juga dituliskan di angkanya. Nah, mulai angka 12 tadi kan berakhiran dengan LF, maka kalau di angka ordinalnya tinggal tambahkan TH. Begitu semuanya sampai ke angka 20. Nah, karena angka 20 tadi berakhiran dengan Y, nah untuk supaya memudahkan kita menuliskan dan membacanya, maka Y-nya dirubah menjadi I, lalu tambahkan E juga, baru tambahkan TH. Oke, silahkan di pause videonya, lalu kita akan lanjutkan ke angka 21, angka ke-21, ya, angka ordinal ke-21 sampai angka ke-30. Oke, kita mulai dari 21 ke 21. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, dan yang terakhir adalah 30th. Seperti itu ya, anak-anak. Oke, perhatikan penulisannya di sini. Nah, 21st. Nah, kalau di angka kardinal, 1 itu adalah 1 toh. Nah, kalau 21 di angka kardinal berarti juga 21. Nah, sedangkan kalau di angka ordinal, 1-nya ini menjadi first. Oke, lalu ke angka 22, 2 itu tadi 2. Nah, kalau 22 berarti 22. Nah, di angka ordinalnya menjadi 22nd. 22nd. Lalu di angka 23, 3 itu adalah 3, THREE. Lalu di angka 23 berarti 23. Nah, kalau di angka 23 di ordinal berarti 3-nya tinggal diganti ke third di sini. Itu ya. Ini selalu diulang-ulang kalau di angka ordinal. Jadi kalau setelah 30, berarti kalau 31, 30 itu tadi adalah 30, berarti satunya tetap menjadi first. 31st, berarti menunjukkan posisi atau tingkatan ke 31.
1. 30 second berarti ke angka 32. Tingkatan atau posisi ke angka 32. Angka ke 32. Nah, kalau 33 berarti 33rd. Seperti itu. Selalu diulang-ulang untuk 1, 2, dan 3. Tetapi kalau di angka 11, 12, 13, tetap 11, 12, 13 ya. Kalau di angka ordinal berarti 11-nya tinggal tambahkan TH menjadi 11th. Terus 12-nya menjadi 12th. Nah, agak susah ya. 12th. Terus angka 13-nya 13th. 13th. Seperti itu. Ngesesnya agak susah. Posisinya pokoknya lidahnya julurkan ke depan, di belakang gigi atas, lalu tarik sambil hembuskan udaranya. Seperti itu ya. Oke, untuk angka ordinal seperti itu. Nah, silahkan di pause videonya, ditulis. Oh ya, hampir kelupaan. Nah, bahwa penulisan ini 21st, 22nd, 23rd ini harus ada tanda hubungnya. Nih ya, ada tanda hubungnya. Di semua posisinya ini ada tanda hubungnya. Di semua angkanya ini kalau dituliskan harus ada tanda hubungnya. Itu adalah cara penulisan sistem internasionalnya seperti itu. Kalau diucapkan tidak perlu ditulis dengan tanda hubung. Tanda hubung itu adalah hyphen bahasa Inggrisnya. Tulisannya adalah HIPHEN. Hyphen. Seperti itu ya. Baik, kalau sudah bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, angka ordinal dan angka kardinal biasanya dipakai untuk menyebutkan fractions. Fractions itu dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi pecahan. Nah, aturan khususnya itu adalah menggunakan angka kardinal dan juga angka ordinal. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, kita mulai dengan pecahan biasa atau proper fraction. Fraction itu adalah pecahan, proper itu adalah biasa. Jadi, pecahan biasa. Nah, yang di atas ini, kalian pasti sudah tahu kan, yang di atas ini disebut pembilang. Oke, yang di atas di sini disebut pembilang. Maka dari itu, pembilangnya di sini, untuk menyebutkan pembilangnya, gunakan cardinal number. Gunakan cardinal number di sini ya. Oke, lalu aturan khusus yang kedua, untuk penyebutnya, gunakan ordinal number. Untuk penyebutnya, gunakan ordinal penyebut, gunakan ordinal number. Oke, jadi kalau yang atas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu untuk 1 sampai 10. Kalau itu menggunakan kardinal, menyebutkannya 1, 2, 3. Nah, kalau yang penyebutnya, yang bagian bawah yang dilingkari dengan warna hijau ini, menggunakan ordinal number. Seperti itu ya. Jadi dari 1 tadi menjadi first. Dari 2, angka 2 menjadi second. Dari angka 3 yang 3 berubah menjadi third.
seperti itu ya. Terus for itu untuk penyebutnya. Kalau for itu untuk pembilangnya. Kalau yang penyebutnya dari for berubah menjadi for. Oke, kita coba lihat ke. Nah, jika dituliskan pecahan itu, setengah itu ini. Setengah itu seharusnya berarti kan penyebutnya yang di bawah ini berarti kan harus menggunakan ordinal. Tetapi kalau menggunakan ordinal, 1 second itu kurang terlalu umum digunakan. Maka setengah itu sering disebut menjadi 1/2 atau a half. Tuh, untuk seperempat juga seperti itu. Seharusnya kan 1/4, ya toh? Tapi itu tidak lazim. Nah, yang lazim, yang sering digunakan adalah quarter. Terus ini, mulai yang 3, 5, 10. Nah, yang atas ini pakai kardinal, 1 itu adalah 1, lalu penyebutnya menjadi third. Oke, menggunakan ordinal number. Oke, terus yang berikutnya 1/5. Yang atas itu pembilangnya pakai kardinal, yaitu adalah 1. Yang bawah menggunakan ordinal 5. Lalu yang atas, yang berikutnya tetap 1. Lalu yang di bawah menggunakan ordinal, yaitu adalah 10th. Seperti itu. Nah, jika diamati contoh pecahan di samping, pembilangnya hanya terdiri dari angka 1. Nah, apabila angka pembilangnya itu lebih dari 1, maka penyebutnya harus ditambahkan huruf S di akhir ordinal number-nya. Contohnya adalah seperti ini. Ya, 2/3. Ada S-nya di belakangnya. 2 ini menunjukkan pembilangnya, lalu thirds-nya ini menunjukkan penyebutnya. Nah, ini 9/10, berarti 9-nya itu adalah 9/10-nya ini, berarti per-10-nya ini menggunakan ordinal, yaitu menjadi 10th di sini. Terus, yang terakhir, 3/7, 3/7. 3 berarti 3 menggunakan kardinal, 7-nya di sini. Nah, kalau 7 biasa kan 7. Nah, kalau ordinal berarti 7-nya tinggal tambahkan TH. Karena penyebutnya lebih dari 1, maka tuliskan S. Bukan tuliskan. Menyebutnya ngeses harus ditambahi S. Seperti itu ya. Saya harap kalian paham. Oke. Nah, kalau pecahan ini kan pecahan biasa. Nah, sekarang kita ke decimal fractions atau pecahan desimal. Nah, kalau desimal berarti di sini yaitu adanya tanda koma yang menjadi hal yang harus dicermati dalam menyebutkan pecahan. Tanda koma di sini biasa disebutkan dengan poin. Nah, coba amati contoh ini. Kalau kita sebutkan dalam bahasa Indonesia, ini berarti dimulai dengan 0,5. Berarti kalau di bahasa Inggris, 0,5 itu ada 3 cara penyebutan. Yang pertama adalah 0.5. 0-nya tidak dimasukkan. Nah, yang kedua dan ketiga ini
menyertakan nolnya disebutkan. 0 itu bisa menjadi O, menjadi kayak huruf O. Nah, kalau dituliskan ke dalam tulisan menjadi O.5. Dan yang berikutnya adalah 0.5. Oke ya, anak-anak diingat-ingat. 0 itu artinya 0. Contoh yang kedua adalah 1,25. Nah, biasanya kalau ada yang menyebutkan 1,25, itu kurang tepat. Kalau di bahasa Inggris, hanya sebutkan 1,25. Nah, 1.25, bukan 1.25. 25 itu kan 25 kan? Itu kurang tepat kalau disebut 25. Boleh, tapi kayaknya orang luar itu jadi tahu bahwa orang ini belum paham dengan grammar Inggris. Nah, maka dari itu diingat-ingat kalau pecahan desimal berarti menyebutkannya setelah tanda komanya langsung sebutkan saja perangkanya. 2 itu adalah 2, 5 itu adalah 5. Jadi tidak mengenal puluhan, satuan, dan lain-lainnya. Oke, kalau ini 2 angka di belakang koma. Bagaimana kalau yang paling depan sebelum komanya itu seperti ini. 12,516. Berarti 12 itu apa? Ya, 12.516. Seperti itu ya, anak-anak. Gampang sekali kalau untuk pecahan desimal. Ya. Nah, materi untuk pecahan ini adalah pengembangan dari menyebutkan antara cardinal number dan ordinal number. Semoga membantu kalian ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke merangkum materi. Nah, materi yang dirangkum, nah kalian yang memakai HP, ini saya contohkan di kelas 7A. Nah, klik bagian classwork. Nah, materi yang dirangkum semuanya itu ada di GCR kalian masing-masing. Nah, setelah kalian klik classwork, langsung scroll ke bawah ke tanggal 21 Juli. 21 Juli. Nah, lalu kalau di 21 Juli dimulai dengan chapter 1 greeting. Nah, di sini ada ini bagian materinya di sini. Ini bisa kalian klik, kalian buka, terus kalian rangkum. Seperti itu. Nah, lanjut berikutnya di atasnya itu adalah 28 Juli. Berarti langsung klik bagian yang materi di sini. Itu untuk tanggal 28 Juli. Lalu di pertemuan 3, 4 Agustus. Nah, di sini. Ini yang diklik ya. Materinya itu. Nah, di sini chapter 2 introduction ini diposting tanggal 11 Agustus. Klik aja bagian materinya, lalu kalian rangkum. Pertemuan 5 berarti di tanggal 18. Silahkan dicari. Oke, maaf ya, seharusnya yang bagian ini. Oke, yang ini bukan ya, yang ini tentang tugas. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau pertemuan ke-6 yang ini, tanggal 25 Agustus. Materi tanggal 25 Agustus. Terus yang terakhir, yang harus dirangkum di tanggal September, bulan September tanggal 1, yaitu yang ini. Itu saja. Tugasnya tinggal merangkum saja dari bab 1 sampai video ini ya. Terus kalau sudah
link pengumpulan tugasnya saya posting seperti ini ya. Biasanya langsung muncul di forum. Nah, bentuknya seperti ini, link pengumpulan tugas rangkuman. Kalian klik saja, lalu akan muncul seperti ini, link pengumpulan tugas rangkuman catatan bahasa Inggris. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya, tapi akan saya jabarkan lagi. Kalau yang masih bingung, bisa ikuti cara-cara yang saya beritahukan ini. Nah, berarti setelah kalian tadi melihat materinya, kalian rangkum kan? Nah, kalau sudah kalian rangkum, bisa kalian foto terlebih dahulu rangkumannya itu, lalu masuk lagi ke linknya ini tadi, ke link yang ini tadi. Nah, setelah itu, klik bagian ini. Nah, yang saya lingkari merah ini. Ini klik, bisa diklik atau bisa di swipe ke atas, digeser ke atas gitu ya. Terus nanti akan muncul seperti ini. Nah, cara menambahkan fotonya seperti biasa, saya hanya mengingatkan saja, tinggal klik add attachment, lalu kan nanti akan muncul seperti ini. Nah, tinggal pilih, kalau file, berarti kalian tinggal upload file foto yang sudah kalian siapkan tadi. Kalau kalian langsung ngambil fotonya, berarti tinggal klik take foto seperti ini. Nanti langsung bisa dikumpulkan. Nah, kalau sudah diupload semua file catatannya, tinggal klik submit ya. Klik submit atau klik serahkan. Nanti tugasnya sudah masuk. Jangan lupa diklik serahkan ya. Kalau belum diklik serahkan, filenya kalian sudah masuk, tapi di GCR saya kalian belum mengerjakan. Jadi jangan lupa untuk mengklik submit atau serahkan. Seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Nah, jangan lupa di bagian atasnya ini tuliskan nama kelas dan nomor absen. Nah, contohnya seperti ini. Namanya boleh nama panggilan, boleh nama lengkap. Tapi kalau nama singkatnya coba tuliskan dengan nama lengkap ya. Karena saya masih belum mengenal kalian. Saya hanya mengenal nama lengkap kalian. Jadi boleh disingkat tapi dengan urutan yang sesuai dengan nama lengkap kalian. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan dan lain-lain, boleh menghubungi WA saya di jam pelajaran ya, maksimal jam 2 siang. Seperti itu. The end. Terima kasih sudah melihat video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu. Terima kasih. Goodbye and see you next week. Bye-bye.